Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan mendengarkan biografi dari para martir dari Lyon, Santo Erasmus, Santo Marcellinus dan Petrus, dan Santo Nicephorus. Biografi yang pertama, para martir dari Lyon, Prancis. Pada waktu Kekaisaran Romawi diperintah oleh Kaisar Marcus Aurelius, terjadi penganiayaan besar terhadap orang-orang Katolik, baik di Roma maupun di daerah-daerah jajahan Roma. Sebagaimana di Roma, orang-orang Katolik di Lyon pun dikejar-kejar, dipenjarakan, bahkan dibunuh. Harta milik mereka disita. Diketahui ada 48 orang martir di sana, dan sebagian besar berasal dari kota Lyon. Yang pantas dicatat ialah uskup Lyon, yaitu Portinus Blandina, bersama saudaranya Ponticus, Martinus yang baru saja dibaptis, dan Sanctus yang dengan gagah berani mempertahankan iman mereka di hadapan para penganiaya mereka. Penganiayaan itu sungguh kejam. Pontinus terhadap pertanyaan hakim di pengadilan, "Siapakah Allah orang Katolik?" dengan tegas menjawab, "Jika Tuan layak, Tuan akan mengetahuinya nanti." Jawaban ini mengantar Pontinus kepada penganiayaan yang keras hingga mati 2 hari kemudian. Blandina, gadis budak belian itu, menguatkan hati saudaranya. Ponticus yang kurang tahan terhadap beratnya penganiayaan atas mereka. Martinus yang baru saja dibaptis, dan Sanctus dengan gagah berani menahan derita sengsara yang dilakukan atas mereka, hingga para algojo pun tercengang dan menanyai asal-usul mereka. Mereka mati demi mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Biografi yang kedua, Santo Erasmus. Erasmus yang juga dipanggil Elmo, dikenal sebagai uskup kota Farmiae, Italia. Kemungkinan ia dihukum mati sekitar tahun 303 tatkala terjadi penganiayaan atas orang-orang Katolik pada masa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Erasmus atau Elmo dihormati sebagai pelindung para pelaut Italia. Para pelaut Italia percaya bahwa cahaya baru yang sering terlihat di puncak tiang kapal sebelum dan sesudah kilatan halilintar menandakan perlindungan Santo Erasmus. Oleh karena itu, cahaya ini dinamakan cahaya Santo Elmo. Erasmus dihormati sebagai pelindung para pelaut. Biografi yang ketiga, Santo Marcellinus dan Petrus, seorang martir. Petrus dikenal sebagai seorang pelayan gereja yang dipenjarakan semasa pemerintahan Kaisar Diocletianus. Ketika itu, Petrus baru saja menerima tabisan eksorsista yang memberinya kuasa untuk mengusir setan. Dengan karisma yang ada padanya, Petrus menyembuhkan kepala penjara dari penyakitnya. Kesembuhan ini mempertobatkan kepala penjara itu bersama keluarganya ke pangkuan iman Katolik. Mereka dipermandikan menjadi Katolik oleh Marcellinus, seorang imam yang saleh. Karena perbuatan ini, Petrus dan Marcellinus dijatuhi hukuman mati oleh penguasa Romawi. Biografi yang keempat, Santo Nicephorus dari Konstantinopel. Nicephorus dikenal sebagai negarawan dan filsuf. Nicephorus lahir di Konstantinopel. Ketika Konsili Nicea berlangsung, Nicephorus diangkat sebagai sekretaris konsili.
Dari statusnya sebagai seorang awam, ia dipilih dan ditabiskan menjadi Patriark Konstantinopel pada tahun 806. Kemudian pada tahun 815 ia dibuang oleh Kaisar Leo, seorang Armenia, karena melawan gerakan bid'ah yang melarang penghormatan gambar-gambar kudus. Nicephorus menghabiskan hari-hari terakhir hidupnya di dalam sebuah biara yang ia dirikan di Bosporus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus hari ini adalah, "Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan." Santo dan Santa selalu berpegang teguh pada janji-janji mereka kepada firman Tuhan Yesus. Mereka menjalankan firman Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari dengan penuh iman. Marilah kita hidup sesuai firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.